Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita dipermudahkan dalam mencari ilmu. Seperti itu. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membawakan tema-tema dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak yang meliputi taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Nah, dalam materi kali ini Ibu akan membawakan sebuah media belajar yang mudah digunakan untuk anak-anak sehingga memudahkan untuk memahami seluruh materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, media belajar ini dinamakan SLB atau Smart Little Book. Seperti ini. Nah, buku kecil ini akan mempermudah anak-anak untuk belajar sehingga tidak perlu membaca buku besar dan membaca dengan kalimat-kalimat yang panjang. Namun dengan buku ini kita bisa memahami dengan mudah. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Baik, belajar. langsung saja kita bahas tema yang pertama, yaitu taat. Pengertian taat menurut bahasa artinya tunduk, patuh, atau setia. Sedangkan menurut istilah, taat berarti tunduk, patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Seperti itu. Contohnya, taat terhadap Allah berarti patuh terhadap semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui peraturan apa yang sudah ada dan peraturan apa yang telah dibuat oleh Allah? Maka perlu kita ingat bahwasanya Allah telah menurunkan segala firman-Nya melalui Al-Quran untuk mengatur segala peraturan dan keinginannya terhadap umat manusia. Namun, dalam Al-Quran, peraturan-peraturan itu masih bersifat umum ataupun global, sehingga dirasa perlu penjelasan yang lebih lanjut. Bukankah seperti itu? Nah, melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dong tentunya kita bisa mengetahui penjelasan-penjelasan lebih lanjutnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dasar atau sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis, maka demikian juga keduanya merupakan dasar dan sumber utama dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Artinya tidak cukup bagi kita untuk menaati peraturan Allah tanpa menaati Rasul-Nya, seperti itu. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan agar manusia taat kepadanya dan taat kepada Rasul-Nya, baru kemudian kepadanya yang lainlah selama tidak bertentangan dengan perintahnya dan Rasul-Nya, seperti itu. Tentunya kita bertanya-tanya dong, kepada siapa kita harus taat, kepada siapa kita harus patuh. Nah, kita harus patuh yang pertama yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kepada ulil amri atau pemerintah. Hal ini sudah dijabarkan dan dijelaskan dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 59. Oke, tema yang kedua yaitu ikhlas. Nah, pengertian ikhlas menurut bahasa berarti bersih dari kotoran. Sedangkan pengertian ikhlas menurut istilah berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud ketaatan. Selanjutnya, ikhlas merupakan akhlak yang agung. Karenanya, ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, amalan lisan, maupun amalan badan. Mengapa demikian? Betapa tidak. Ternyata Allah menilai amalan seseorang dari keikhlasan dalam berniat. Artinya apa? Menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan
merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendahulukan dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan agar semua yang kita amalkan bernilai ibadah. Demikian betapa pentingnya niat yang ikhlas memang memegang peran penting yang sangat utama dalam setiap amalan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat, sehingga kita termasuk golongan yang mukhlisin. Amin. Tema selanjutnya yaitu tentang khauf. Pengertian khauf secara bahasa artinya takut, resah, khawatir, ataupun cemas. Namun jika didefinisikan secara bahasa yang lebih panjang, khauf berarti perasaan gelisah ataupun cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Seperti itu. Nah, sedangkan menurut istilah dalam agama Islam, khauf merupakan suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurnanya pengabdian, ataupun takut kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Seperti itu. Sikap khauf ini akan muncul kepada orang-orang yang telah benar akidahnya, yaitu yang meyakini kebenaran Allah, meyakini serta mengenalnya melalui sifat-sifatnya, seperti itu. Lebih mudahnya untuk memahami berarti semakin seseorang itu mengenal Allah, maka semakin besar pula sifat khauf atau sifat takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, dari seluruh paparan yang telah saya paparkan tadi, kesimpulannya bahwa khauf harus ada pada diri setiap orang mukmin. Untuk apa gunanya? Untuk mengontrol diri dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sebenarnya ada satu akhlak mulia yang mengiringi sifat khauf dan harus ada pada diri manusia, yaitu sifat roja. Secara bahasa, pengertian sifat roja berarti harapan ataupun cita-cita. Sedangkan menurut istilah, sifat roja berarti bergantungnya hati dalam meraih suatu di kemudian hari. Sifat roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan atau ketundukan. Tidak boleh ada kecuali mengharapkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bisa berupa syirik besar ataupun syirik kecil. Tergantung apa yang ada dalam hati orang yang tengah mengharap. Lalu sifat khauf dan sifat roja ibaratkan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling mendukung. Kenapa demikian? Karena sifat khauf akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi semua perkara-perkara yang diharamkan. Sementara sifat roja akan menghantarkan dirinya untuk selalu mengharap apa yang ada di sisi Rabb-Nya. Maka dari itu, kita harus selalu menerapkan sifat khauf dan sifat roja. Memasuki tema yang terakhir, yaitu taubat, kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian taubat secara bahasa berarti kembali. Pengertian taubat secara istilah berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya.
Sebagai seorang muslim, Allah memberikan jalan selebar-lebarnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan melalui sebuah pintu yang sangat mulia, yaitu dengan taubat. Taubat yang sebenar-benarnya atau taubat yang semurni-murninya taubat disebut taubatan nasuha. Bagaimana syarat dan ketentuannya? Mari kita bahas. Jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Syaratnya ada 3. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila 3 syarat tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Nah, untuk jenis taubat yang kedua, yang disebut taubat menyangkut dosa terhadap manusia. Jadi dosanya sesama manusia. Ada 4 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang terakhir, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara A. Apabila menyangkut harta, maka caranya mengembalikan harta tersebut. Yang B, apabila menyangkut non-materi seperti memfitnah, menggunjing, ataupun lain sebagainya, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan dan Bagaimana menyebutkan dulu Bisa pernah dipahami ya? berbuat dosa apa. Mudah kan? Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.